Jember, sebuah kota pendidikan di timur Pulau Jawa. Universitas Jember menjadi rumah bagi ribuan mahasiswa di seluruh Indonesia. Tapi, apakah semua merasa diterima? Ini adalah kisah tentang bagaimana ras, warna kulit, dan asal daerah masih menjadi dinding pemisah. Bahkan di tengah dunia pendidikan yang seharusnya merangkul perbedaan. Ini adalah kisah Frankie, siswa kelas 12 SMA asal Papua yang telah mengikuti tes tulis masuk perguruan tinggi. Hari ini, 28 Mei 2024, adalah hari pengumuman hasil tes tersebut. Udah jam 3 nih, waktunya pengumuman. Kira-kira aku bakal keterima di prodi dan PTN favorit aku nggak ya? Kira-kira bakal seru gak ya dunia perkuliahan? Ketemu teman baru juga pastinya. Yes, aku keterima di prodi dan PTN favorit aku. Cari kosan dulu deh, biar gampang nanti tinggal survei. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Papua, Frankie akhirnya tiba di stasiun Jember. Capek juga ya perjalanan dari Papua ke Jember. Tapi hawa di sini enak juga ya. Aku nggak sabar nih jadi maba UNED. Sebelum itu hubungi bapak kosnya dulu deh. Halo Pak, saya Frankie. Saya yang mau survei ke kos Bapak. Halo Frankie. Oh iya, silahkan aja datang. Kosnya udah saya siapin. Alamatnya sesuai sama yang di aplikasi itu ya. Ya Pak, baik, terima kasih. Setibanya di depan kos, Frankie kembali menghubungi pemilik kos. Halo Pak, saya sudah di depan kos. Oke Frankie, tunggu sebentar ya. Baik Pak, saya tunggu Pak. Aparatnya. Halo Pak, saya Frankie. Saya tadi yang telepon Bapak. Oh jadi kamu Frankie. Ngomong-ngomong kamu asalnya dari mana Frankie? Saya dari Papua Pak. Dari Papua. Dulu tuh saya pernah ngekosin anak orang Papua. Dia tuh kayak sering mabuk-mabukan, sering buat onar gitu lah. Jadi tetangga itu ngerasa kurang nyaman dengan adanya orang Papua itu. Tenang Pak, saya bukan orang yang seperti itu. Tapi untuk sekarang kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya bapak nggak bisa deh nerima orang Papua, ngkosin orang Papua. Ya sudah Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Maaf ya Frankie. Ya Pak, nggak apa-apa. Frankie kembali mencari kos lain melalui aplikasi. Setelah cukup lama mencari, akhirnya ia menemukan satu tempat yang masih tersedia dan langsung menuju ke lokasi. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam. Nama saya Frankie Pak. Saya mahasiswa baru UNED. Nah, masih ada kamar kosong apa enggak Pak? Masih ada, Mas? Oh, untuk persyaratan khususnya ada nggak Pak? Nggak ada sih, cuman nggak boleh bawa minuman keras sama cewek ke dalam kos. Oh, iya Pak. Kamarnya boleh langsung ditempatin apa enggak Pak? Boleh, Mas? Ini kuncinya. Kamarnya nomor 10, terus untuk pembayarannya setiap bulan hanya di tanggal 10 saja. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Mari masuk, Mas. Hari baru pun dimulai. Frankie datang dari tanah yang jauh, Papua. Datang dengan mimpi dan semangat membara, sama seperti mahasiswa lainnya.
menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Dengan senyum optimis, ia melangkah ke kampus untuk menjalani hari pertama kuliahnya. Yes, akhirnya hari pertama kuliah telah tiba. Semoga nanti bisa kenalan sama teman-teman baru. Mas, boleh kenalan nggak? Oh, iya boleh. Saya Franky ya mas, saya dari Papua. Oh, Papua ya. Hari ini panas banget nih. Bisa minta tolong belikan air nggak buat kita berdua? Sebentar ya mas. Iya, siap. Iya mas, Lah, kok cuma satu? Kan lagi berdua. katanya cuma satu mas. Ah, ya wes, duduk. Ya mas. Waktu berlalu, hari pertama berjalan lancar. Di akhir sesi, dosen membagi tugas kelompok kepada seluruh mahasiswa. Akhirnya selesai kita dari ini. Akhirnya. Fred, tunggu bentar. Hari ini kan aku sibuk sampai sini. Bisa bantuin kerjain punya aku dulu nggak? Sama nih, bisa nggak kerjain bagianku juga? Bisa sih. Gimana? Bisa. Bisa. Bisa deh, tapi nanti tolong dikerjain ya kalau ada waktu. Aman kok, siap. Wes, nggak wes, pulang. Ya mas, makasih. Keesokan harinya di kampus, Ini kerjanya sudah selesai. Kalian sibuk banget ya kamu? iya nih kita sibuk banget pulang kita ke malam. Terus juga bisa diajarin juga ya kamu ya, Ren? Mantap. Makasih ya, Fred. Ya sama-sama. Ya, boleh. Astaga Franky, kamu terlalu percaya pada orang-orang seperti mereka. Kamu bukan teman bagi mereka. Kamu cuma dianggap pesuruh. Ini nggak bisa dibiarkan. Kamu harus keluar dari pertemanan semua ini. Hari itu langit Jember tampak mendung, seakan ikut merasakan apa yang ada di hati Frankie. Sudah berminggu-minggu ia berusaha bertahan, tersenyum meski terluka. Tapi sepertinya tidak ada yang benar-benar melihat kehadirannya. Ia duduk sendiri di taman kampus, menatap kosong. Di tangannya tergenggam sebuah catatan kecil. Isinya kalimat-kalimat perpisahan. Apakah di tempat ini aku benar-benar tak punya ruang untuk diterima? Kalau memang tak ada ruang untukku di sini, mungkin aku tak seharusnya ada. Hei, kamu mau kemana? Kelihatannya kamu nggak baik-baik aja. Aku cuma mau sendiri. Aku tak dapat. Aku nggak tahu apa yang kamu alami, tapi aku tahu suatu hal. Dunia ini luas, kamu terlalu berharga di kamu sendiri. Mereka semua melihatku berbeda. Aku dipikirkan seperti lainnya yang tidak dianggap seperti bayangan. Aku ya ini membuktikan bahwa orang Papua juga bisa seperti orang-orang yang lain di sini. Mereka terus mengolok-olokku. Hitam, bau, cuma karena aku dari Papua. Memang kuliah, aku berasal dari Jember. Maaf ya atas nama-nama teman tadi menghina kamu. Mungkin mereka tidak tahu apa itu toleransi dan hati nurani. Tapi boleh nggak? Mulai hari ini aku jadi teman kamu. Beberapa hari kemudian, Lia mengajak Frankie ke komunitas yang ia ikuti, memperkenalkannya ke beberapa teman yang terbuka dan hangat. Mereka tidak melihat Frankie sebagai anak Papua, tapi sebagai pribadi yang pintar, lucu, dan juga pekerja keras. Hai guys. Hai. Kenalin ini Frankie. Hai. Dia jago desain, main bola, dan juga sering bantuin teman-temannya. Wah, keren. Besok gabung di Plambere.
Siap, aman. Akan kuusahakan yang terbaik ya. Komunikasi Frankie dengan Lia semakin intens. Awalnya hanya sebatas teman dekat. Lama-lama, rasa itu timbul. Namun, Frankie dan Lia malu untuk saling mengungkapkan. Akhirnya, Frankie memiliki keberanian untuk mengungkapkan rasa yang selama ini dia simpan. Setelah menjemput Lia, mereka berdua pergi ke salah satu kafe untuk mengerjakan tugas. Di tengah kesibukan mengerjakan tugas, akhirnya Frankie memberanikan diri untuk mengungkapkan rasa kepada Lia. Bagus banget ya, Li. Boleh ngomongin sesuatu nggak? Iya nih, biar cepat selesai. Mau ngomong apa, Frank? Nih, sebenarnya aku tuh ada rasa suka sama kamu. Awalnya aku kira ini cuma rasa suka kayak teman deket aja gitu. Lama-kelamaan rasa suka itu mulai tumbuh ketika kita sering bersama terus. Nah, maaf ya kalau aku ngomongnya di waktu yang sekarang. Ini mungkin bukan waktu yang tepat, tapi kalau aku lama-lama mendem rasa ini, nanti kamu nanti takutnya diambil orang lain. Sebenarnya aku juga sama seperti kamu, ada rasa juga. Tapi aku takut ungkapin ke kamu. Seriusan nih? Jadinya gimana jawabannya? Ya gitu, Berarti kita resmi sekarang. ya gitu, Frank. Setelah mengungkapkan rasa, mereka memutuskan untuk kembali. Karena sudah larut malam dan Frankie mengantarkan Lia ke kosnya. Malam itu merupakan hari bahagia bagi mereka. Awalnya hanya saling memendam rasa. Akhirnya mereka saling menyatakan rasa saling suka. Keesokan harinya, Lia pergi ke rumah temannya untuk mengerjakan tugas. Lia yang sedang dalam suasana bahagia akhirnya menceritakan kejadian bahagia tersebut kepada teman-temannya. Namun, teman-teman Lia mempertanyakan kenapa Lia mau dengan Frankie. Aku mau cerita sesuatu nih. Mau cerita apa? Sampai bagaimana? Ceritain dong. Iya, bentar. Jadi, sekarang aku pacaran sama Frankie. Hah? Seriusan nih? Yang bener? Kamu yakin, Dik? Dia kan orang Papua. Kebanyakan mahasiswa Papua di sini kan suka mabuk-mabukan, suka buat onar. Terus, maaf ya, agak bau juga. Enggak kok, Frankie enggak seburuk yang kalian pikir. Iya, memang stigma orang Papua itu melekat, tapi tidak semua orang Papua memiliki stigma buruk yang seperti beredar di media sosial, kayak membuat onar, mabuk-mabukan, dan lain-lain. Aku dulu juga mikirnya kayak gitu. Semua orang Papua itu memiliki kebiasaan yang buruk, padahal enggak. Emang kamu pernah dekat Frankie masa bau? Enggak sih, Li. Ya kan, malahan dia memiliki keahlian desain loh. Maafin aku, jadi udah ngecas buruk Frankie, seperti stigma perilaku buruk mahasiswa Papua yang sering beredar di internet. Iya, nggak apa-apa nih, nggak Frankie doang kok. Mahasiswa Papua lainnya juga memiliki banyak prestasi. Tapi yang beredar di media sosial itu tentang stigma keburukannya aja. Jadi kebanyakan orang menilai pandangan buruk kepada mahasiswa Papua. Padahal sebenarnya nggak gitu. Makasih ya, Li, udah mau pandangan aku. Kalau ternyata nggak semua mahasiswa
sering kok, paling seminggu sekali. Apaan seminggu sekali? Kemarin lo baru bikin story tentang makan seblak. Kayaknya udah ada yang sempat date nih di Jalan Jawa. Apaan sih, Min? Frankie dan Lia sedang berbincang di teras depan kos Frankie. Eli, aku ada cerita lucu nih. Apaan tuh? Nah, jadi gini ceritanya. Dulu pas awal masuk kuliah, aku sempat salah kelas. Nah, ceritanya pada saat itu kan ada kelas nih jam 7. Jam 6.50 bangun. Ya, itu kan ini ya, sudah telat ya. Tinggal 10 menit lagi. Akhirnya aku keburu nih. Pas berjalan ke kampus sekitar jam 6.55 itu ada informasi kalau kelasnya diganti, yang awalnya dari kelas 20 ke kelas 10. Aku pas itu nggak lihat HP, jadi ya jam 7 nyampe ke kelas 20 itu salah masuk kelas, diliatin sama orang-orang tuh. Malu. Oh, jadi gitu ceritanya. Kamu pernah ketinggalan dosen gara-gara kelas. Iya, itu tapi dulu sih. Kalau sekarang mah udah biasa. Hei Frankie, ini apa? Kamu bilang kamu anak baik-baik, tapi saya menemukan botol miras ini di depan kamar kamu. Apa jangan-jangan selama ini kamu yang mabuk-mabukan di kosan ini? Bukan saya, Pak. Saya orangnya nggak aneh-aneh, Pak. Terus siapa? Dulu juga ada yang dari Papua seperti ini kelakuannya, mirip sama kayak kamu. Maaf ya Pak, saya rasa tuduhan Bapak itu berlebihan buat Frankie. Saya teman kuliahnya Frankie dan saya tahu dia bukan tipe orang yang seperti itu. Kamu siapanya Frankie? Kamu belum tahu kejadian sebelumnya. Saya memang tidak tahu kejadian sebelumnya, tapi saya tahu suatu hal. Tidak semua orang Papua itu sama yang seperti Bapak pikir. Frankie mah anaknya baik, pintar, rajin. Dia serius untuk kuliah di sini, Pak. Saya niatnya kuliah di sini, Pak. Bukan cari gara-gara, Pak. Terus siapa ini yang minum-minum? Coba saya tanyakan nanti ke anak kos yang lain. Kamu di sini jaga diri baik-baik ya, jangan sampai salah pergaulan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Sudah, saya dulu ya. Ya, Pak. Kamu nggak apa-apa. Gak apa-apa, Li. Makasih ya sudah bilangin aku kayak gitu. Kadang yang kita butuhin itu cuma satu orang untuk berbicara pada saat yang lain diam. Udah, sekarang minum dulu. Kamu butuh energi. Makasih ya. MC mengumumkan pemenang lomba karya tulis ilmiah tingkat universitas. Dan juara pertama jatuh kepada Frankie Yore dengan judul Inovasi Energi Terbarukan Berbasis Lokal di Tanah Papua. Berikan tepuk tangannya. Keren banget, Frank. Wah, otaknya enak banget sih. Nggak salah jadi mahasiswa berprestasi di kampus ini. Salut deh. Iya, maaf ya, dulu aku sempat salah dari kamu. Gak apa-apa. Yang penting kita bisa belajar bersama-sama nih. Di lain hari, Frankie sedang menjelaskan poster hasil risetnya ke sekelompok mahasiswa baru. Di sisi lain, Lia tersenyum bangga melihatnya dari jauh. Dulu saya sempat berpikiran untuk menyerah, tapi ada satu orang yang percaya kepada saya dan itu merubah segalanya. Terkadang kita semua hanya perlu ruang untuk menunjukkan siapa diri kita, bukan siapa yang orang lihat. Jadi ada yang perlu ditanyakan? Wah, Kak Frankie, saya sangat tertarik nih sama topik ini. Boleh tuh kita kapan-kapan diskusi bareng ya? Ya, boleh. Diskriminasi tidak selalu datang dalam bentuk perkataan. Terkadang ia datang dalam bentuk tatapan curiga, dibalut dalam candaan yang menyinggung, dalam diam yang menciptakan jarak. Tapi, di balik semua itu, selalu ada ruang untuk memahami dan dipahami. Karena kita semua sama, lahir di tanah yang sama, dari Sabang sampai Merauke. Tetap satu bangsa, satu tanah air, dan satu perjuangan.
Gimana Mas Frankie? Alhamdulillah baik, semuanya lancar. Pak Kos sudah